Halo Sobat Deg-Degan, jangan lupa saksikan Deg-Degan di YouTube Official AMP. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen. Sosok perempuan yang sepertinya dicekuk. Sosok kitab itu semakin dekat. Ini jujur aktivitasnya tuh pekat banget. Nih, coba sini. Apa? Kadang sosok nenek-neneknya juga suka muncul kalau misalnya kita lagi ngaca. Jadi kayak ada bayangan muka yang persis ada di belakang kita. Gila, itu serem banget sih. Dan jujur, sekarang dia lagi turun pelan-pelan dari atas. Kemana? Mau komunikasi? Dia duduk terus kayak naruh tangannya gitu di atas kakinya. Di sebelah sini. Sosok neneknya wajahnya tuh enggak yang menyeramkan. Hah? Bahkan sosok ini malah bisa meniru wajah perempuan yang cantik. Sumpah, tapi dari awal ya, dari semua penjelasan Kak Frisly yang aku masih belum ngerti itu kenapa mereka sampai senegatif itu gitu. Dimana yang aku tahu dari awal perjalanan kita menuju Curug itu kan energi positif yang kita dapat. Terus kenapa tiba-tiba bisa ada banyak sosok negatif di satu bangunan gitu di area ini? Dia cuma bilang kalau ini bentuk amarah dari perbuatan kalian. Kayaknya yang masuk ke sini nggak semuanya ada sesuatu yang digeser ya? Iya. Iya. Kayaknya kalau ada yang masuk ke sini, mereka nginep, nggak semuanya tuh positif, Asya. Ada yang sengaja datang ke sini untuk melakukan hal-hal negatif yang ngebuat sosok ini marah dan mungkin bisa sampai nunjukin secara fisik. Dan nenek ini sering banget muncul tuh di area tangga, terus area tadi belakang, menuju ke kamar mandi, dan juga dia paling suka ada di kamar ini, memantau setiap kita yang lagi istirahat. Kadang duduknya di situ. Oke, tapi Kak Frisly, mungkin lebih dalam lagi soal sosok ini atau sosok-sosok di tempat ini. Tapi sosok ini sendiri tuh asalnya emang dari mana Kak Frisly? Terus kenapa bisa akhirnya dia menetap di bangunan ini? Tim, aku boleh minta kita night vision? Tim, tolong matikan lampunya. Assalamualaikum, Nek. Makhluk yang di luar. Berarti nenek sudah ada di sini dari sebelum tempat ini ada. Ada makhluk besar, hitam, dan matanya suka ngintip di jendela. Itu teritorial bagian dari sini. Terus apa yang ngebuat nenek mengganggu di villa ini? Apa cuma di villa ini aja? Fasya ngerasa di belakang kamu ada yang ngedeket nggak? Kenapa Kak Frisly? Jadi pas tadi nenek itu kayak ngejentikin jarinya,
kayak ada makhluk tapi full putih, rambutnya putih, wajahnya putih, semuanya putih. Aku juga nggak pernah ketemu makhluk ini, tapi kayaknya ini emang untuk dari luar, karena sebelum terbentuknya tempat ini tuh emang area yang sering menjadi tempat pembuangan untuk ngebuang kayak hal-hal yang negatif. Misalnya kayak aura yang kurang enak, sesuatu yang kurang baik itu dilemparnya tuh ke area belakang sini. Dan salah satu makhluknya tuh yang ini. Dan dia tuh muncul kalau misalnya tidak ada penerangan. Jadi kayaknya memang tempat ini tuh jauh lebih aktif kalau misalnya orang-orang yang nginep di sini udah pada tidur, jam-jam udah lewat dini hari kayak sekarang. Dan yang paling kuat emang si nenek. Untuk di bangunan ini sendiri. Iya. Oh, jadi para penjaga ini memang mereka menjaga sang putri, para putri-putri itu, apalagi ketika mereka mandi dan mereka beraktivitas di sekitar sini. Tapi emang betul yang kamu bilang. Emang ada 7 wanita, tapi hanya 2 wanita yang suka menampaki pada saat itu pengunjung datang ke sini. Oh, masih mau. Iya, memang nggak semuanya suka menunjukkan diri, Iya. menampakkan diri. Jadi ada beberapa yang memang suka menampakkan diri. Tapi apa ya maksudnya? Assalamualaikum. Dia bilang, kamu kenapa basah gitu? Saya bilang, ada yang jahatin saya, ada yang dorong saya tadi di sana. Dia bilang, makanya hati-hati. Raja, ada pemimpin mereka, mereka bilang. Berpakaian merah, mereka seperti pakai prajurit zaman dulu. Mereka menyapa desa. Mereka seperti orang yang tanpa ekspresi. Dia sudah kembali. Tadi saya lihat mereka membukakan pintu ke kamu, dan itu kaget banget. Mereka mengizinkan kamu masuk, betul-betul mengizinkan ya. Dan itu apa yang kamu lihat tadi di dalam? Jadi emang di balik ini, di balik belakang ini, itu emang saya melihat pintu yang sangat besar sekali, dan dalamnya itu sangat megah banget. Megah, dan ada bangunan yang bisa dibilang itu sangat mewah. Nah, di sini kenapa banyak sekali yang mendatangi tempat ini di waktu-waktu tertentu, yang dimana itu ada yang melakukan mandi, kumkum di belakang kita ini. Dia mengetahui tokoh-tokoh spiritual, ahli spiritual, membawa tamunya datang ke sini, karena dia mengetahui di balik ini ada sesuatu. Ada momen di mana pintu ini bisa dilihat sama ahli spiritual. Dan di dalam situ emang ada salah satu pusaka yang tidak boleh diambil siapapun. Dan jangan sampai ada yang memaksa itu untuk mengambil hal itu. Kenapa? Karena itu menjadikan pasak bumi di tempat ini. Untuk menarik perhatian, biar ada yang datang dan mendekat ke sini. Tapi kalau tujuannya negatif, itu bisa benar-benar diganggu sampai ketempelan. Oke, sebentar sampai di situ Kak Frisly.
dia bilang suka menjadi wanita cantik yang suka dicari. Iya. Emang banyak orang yang datang ke sini untuk mencari sosok wanita cantik? Banyak Fasya, karena banyak yang mempercayai dan mungkin memang sedang dikomunikasikan sama Kananda dan juga Karudi di Curug, karena ini ada hubungannya sama dayang-dayang, putri, perempuan-perempuan cantik yang membawa seperti selendang yang mereka biasanya muncul di bagian air terjun. Oh, dan sosok ini suka menyerupai sosok-sosok tersebut. Itu neneknya sekarang turun juga. Oke, tapi untuk asalnya sendiri gimana Kak Frisly? Asalnya benar-benar asli dari sini, dari sebelum tempat ini ada, dan dia memang awalnya itu seperti ditugaskan untuk apa ya, seperti memantau, karena dia berasal dari bagian belakang dan dia itu nggak ada hubungannya sebenarnya sama bagian di depan, makanya dia suka meniru. Oke, aku ngerti. Tapi ditugaskan, mungkin kita sambil jalan ya Kak Frisly. Ditugaskan. Ini kita ke sini. Ini juga ruangan yang sama sih sebenarnya. Ya. Lanjut pertanyaan aku yang tadi Kak Frisly. Ada pernyataan kalau dia ditugaskan. Kenapa? Suka ada yang, coba deh Fasya masuk ke dalam sini. Kenapa? Suka ada yang berdiri kayak gini. Dan itu tuh kadang sampai masuk ke mimpi orang yang tidur di sini. Kalau misalnya dia ngelakuin hal yang negatif. Dan itu Ditugaskan. semuanya anak buahnya si nenek. Iya, nenek itu sendiri kan Kak Frisly bilang kalau ditugaskan itu oleh siapa? Kayaknya mungkin sama orang-orang dulu yang memang orang-orang sakti, Fasya. Karena nenek ini menurut aku emang bukan makhluk yang bisa kita remehkan. Makhluk yang cukup kuat, yang menurutku dia bisa mengganggu bukan cuma satu villa ini aja, tapi tadi mencakup villa-villa samping juga. Cuma paling kuat dan paling disukai sama sosok itu tuh area sini.